Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arba'a sifatin kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asir al-hakamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumil qiyamah. Amma ba'da ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin jadikan dia baik, maka Allah jadikan dia paham dalam agama. Khair. Ikhwan-ikhwan yang muliakan dan sayang karena Allah, sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ya'lamu qudratahu ghairuhu wa la yablughul wasiquna sifatahu. Dan dengan rasa syukur kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah dimiliki oleh seorang hamba. Selanjutnya salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabih. Semoga kita dipertemukan dengan beliau sejak masih hayat di dunia, terutama nanti sampai di akhirat nanti mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Akhwan-akhwat yang muliakan dan sayangi karena Allah, kemarin sudah kita bahas tentang wawadahan yang haram dipakai. Rinciannya udah kemarin ya, bisa kita ulang kembali, disimak yang belum nyimak dari awal masalah wawadahan ini, disimak di kajian sebelumnya. Itu ada di YouTube channelnya ya, Komunitas Ilmu Amal Ikhlas. Nanti ada di situ di kajian Fathul Qorib, wadah al-awani itu ya, ina wadah, biasanya wadah minum, wadah makan, wadah air, dapat mandi juga ya, yang terbuat dari emas dan perak. Itu di situ dijelaskan hukum-hukumnya. Nah, sekarang ada bagian yang berbeda. Nah, misalnya sekarang gini, kita pakai cincin nih. Kita pakai cincin, di cincin kita itu ada emas, terutama yang perempuan ya. Yang perempuan maksudnya kan ada emas di cincinnya. Kemudian dia menciduk air dengan tangannya. Apakah haram dipakai? Apakah haram dia minum seperti itu? Nah, ingat, ini yang haram itu perbuatannya ya. Perlu diingat itu, memakai wadah emas, gelas emas itu yang haram adalah perbuatannya. Dia berdosa, tapi airnya tetap halal ya. Bukan berarti air itu jadi air haram, tidak. Nah, wanita sekarang di cincinnya ada cincin emas. Bagaimana? Apakah boleh dia menciduk air, yang mengambil air dengan tangannya, kemudian dia minum, sedangkan di tangannya itu ada emas? Nah, bagaimana seperti itu? Itu ya rincian sekarang. Bagaimana pula kalau perak? Itu akan ditafsir sekarang deh, insya Allah. Kita ambilkan beberapa penjelasan dari kitab Qutul Habib, juga ada sebagian dari kitab Al-Bajuri atau Al-Bajuri ya. Kita bacakan doa untuk para ulama kita, terutama penulis matan Abi Syuja atau matan takrib ya, kemudian pensarahnya yang menulis Fathul Qorib, serta Syekh Nawawi, kita kenal beliau ya, Al-Bantani dan Imam Al-Bajuri. Semoga Allah memberikan beliau tempat yang terbaik, diberikan rahmat dan ridho yang sempurna. Nafa'ana bihim wa biulumihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa biulumihi fid dharain, amin. Wa yajuzu, di situ dicari aja nih di kitabnya. Wa yajuzu, dan boleh, istimalu ina'i ghairihima, mempergunakan, memakai wadah ina, itu wadah ya, ghairihima, selain keduanya. Nah, keduanya yang mana? Selain emas dan perak, yang terbuat dari emas dan perak. Ai ghairiz zahabi wal fiddah, yaitu bahan selain emas dan perak, sekalipun itu benda yang sangat berharga, misalnya dari berlian. Nah, gimana? Boleh, saking kayanya mungkin dari berlian gelasnya ya. Nah, tapi boleh jika selain emas dan perak. Apa hikmahnya? Nanti di kesempatan berikutnya boleh tanyakan di grup ya. Salah satu alasannya karena emas dan perak ini dia adalah ra'sul mal. Dia sebenarnya sebagai patokan dari harta. Kalau harga emas naik, berarti harga kebutuhan hidup itu naik, itulah intinya ya. Dan dia menjadi mata uang. Sedangkan kalau permata, dia kan dari karbon ya. Permata itu bukan logam. Permata itu karbon, berlian itu karbon, tapi dia berada di bawah tekanan yang sangat ekstrim sehingga berbeda.
nggak ubahnya seperti arang, cuman beda nasib aja antara karbon berlian dengan arang. Tapi sebenarnya berlian itu nggak begitu berharga. Wallahu alam ya. Itu kesepakatan manusia. Tapi kalau zahab dengan fiddah itu dah suku hukumnya Allah Ta'ala sebagai barang yang tetap berharga sampai hari kiamat nanti. Kecuali nanti di akhirat, di sebelum akhir zaman itu kan bakal muncul emas dari bumi per bumi, sehingga orang berebutan dan tidak ada lagi orang miskin. Nah, nanti akhir zaman seperti itu ya. Sampai segitulah, cuman segitulah dunia ini ya. Nah, kembali ke emas. Jadi boleh, misalnya saking kayanya punya gelas terbuat dari permata yakut, seperti dalam kitab disebutkan di sini, nggih. Kaina il yakut katanya di sini. Seperti wadah dari permata yakut. Nah, semacam permata lah ya. Baik, baru sekarang kita akan masuk ke tema inti sekarang, perbedaan antara emas dan perak kalau dia berbentuk tempelan atau tambalan. Wayahrumu dan haram. Apa yang haram? Al-ina'ul mudabbab, wadah yang ditambal. Entah tambal karena lubang ya, atau dia ditempel biasa atau dipaku. Nah, yang jelas di situ ada menempel. Apa yang menempel? Bidabbati fiddatin dengan tambalan, tempelan atau pakuan, apa ditempel begitulah ya. Itu kemarin kan udah disepuh. Beda kalau disepuh itu dia pakai teknik kimiawi. Ya, bisa juga dengan listrik ya, dia menempel tapi tipis banget. Tapi ini dia ditempel biasa, dilem barangkali, dipaku dan seterusnya ya, itu namanya ditambal. Atau mungkin dia ada lubang di situ ditambal dengan logam mulia tersebut. Haram di sini tambalan dengan perak. Perak yang bagaimana? Bidabbati fiddatin kabiratin urpan, dengan tambalan perak yang besar menurut kebiasaan orang. Nah, kira-kira gede itu segimana menurut kebiasaan di suatu masyarakat. Lizinatin, kalau itu untuk hiasan. Nah, seperti tadi kan ini punya gelas nih, gelas terbuat dari kuningan barangkali, kemudian di situ ditempelkan perak sebagai hiasan, ditambal dia dengan perak, maka dia haram kalau ukurannya besar. Nah, karena sebenarnya perak itu kan barang berharga ya, dibuat untuk makan, malah dibuat untuk membeli makanan untuk bertahan hidup ya. Rasul malah kita makainya untuk menambal, makanya itu haram, ada unsur berlebihan di situ ya, tasarruf. Khair. Nah, seperti kemarin yang disepuh kemarin itu kan, kalau dia disepuh dan dia tipis itu boleh kita pakai, tapi haram, tetap mutlak kita haram membuatnya. Jadi pembuatnya tetap haram, kalau pakai masih ada kebolehan kalau udah kadung ada gitu ya. Tapi yang membuat baru itu yang enggak boleh. Tapi bagaimana Ustadz kalau misalnya tambalannya itu besar tapi itu perlu? Nah, apa kata beliau? Fa'in kanat kabiratan, kalau dia tambalan perak tersebut besar. Kanat itu taknis di situ. Siapa maksudnya? Apa maksudnya? Kanat maksudnya itu balik ke fiddah. Nah, kalau perak itu apa namanya? Ini anak dah pakai headset ya, jadi bolak-balik lihat HP sama deketin mulut mic. Kabiratan lihajatin. Nah, kalau dia gede tapi itu untuk keperluan, misalnya tidak ada bahan lain, nggak ada kali ya, itu perlu memang untuk inilah, dia memang bolong, ini wadah kita bolong, gelas kita bolong, atau bejana kita bolong, kita tambal dengan tambalan perak. Bagaimana kalau seperti itu? Bukan hiasan ya, tadi itu yang haram mutlak, itu yang untuk hiasan. Gelas kita udah bagus ya, cangkir terbuat dari kuningan sebenarnya udah bagus, tapi kita tempeli dengan perak, itu haram kalau hiasan. Tapi kalau keperluan, misalnya dia jombeng kalau bahasa Lombok ya, dia apa sih, sobek dan tidak berfungsi kalau tidak ditambal, maka kemudian ditambal dengan perak, bagaimana hukumnya? Maka boleh. Jaza ma'al karohah, boleh tapi dia makruh ya. Tapi artinya apa? Lebih baik ditinggalkan, dapat pahala ditinggalkan, begitu ya. Dia jaza ma'al karohah, boleh beserta kondisi dia makruh. Kita lanjut, ini di penjelasan Syekh Nawawi di Qutul Habib. Tadi masalah permata ya, berlian, sesuatu yang antik, artinya dia sesuatu yang punya nilai sentimental.
Jadi diamond atau permata itu dia karbon sebenarnya, tapi dia saking langkanya barangkali entah gimana sejarahnya diamond itu kok jadi mahal banget ya, permata, berlian gitu ya. Nah, kalau memakai itu kalamnya Syekh Nawawi di situ dia makruh, boleh tapi makruh. Nah, ini tadi tidak tidak dirinci ya di Fathul Qorib, akan ambilkan dari Kutul Habib. Jadi emas dan perak dia haram, tetapi kalau dia membuat gelas dari berlian misalnya ya, itu boleh tapi ma'al karohah, betul. Kalam Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau yang mengatakan di sini kaina il yakut, seperti wadah yang terbuat dari permata yakut, nah berlian lah ya kalau kita yang gampangnya. Bagaimana seperti itu? Jaza istimaluha, boleh kita pakai, boleh memakainya ya, ma'al karoha, tapi dia makruh. Nah, itu tafsir yang cukup penting di sini ya. Itu bagaimana ukurannya? Kan banyak tuh batu-batu atau apa Ustadz, dari kekacaan semacam kaca-kaca, tapi dia ada yang mahal ada yang enggak. Gimana ukurannya? Nah, dia nanti di situ kata-katanya tersebut napisah. Dia itu murni memang dari alam, dia berharganya dari alam, seperti berlian itu memang dari alam ya, bukan campuran. Dia kalau bahasa pasnya itu sintetis, dia bukan sintetis. Kalau berlian sintetis tidak makruh, dia sama seperti kaca. Tapi kalau memang berlian permata yang memang dari alam, dia cuma dibentuk doang menjadi gelas, maka itu makruh, karena dia ada unsur sentimentalnya dari alam, tapi dia tidak haram seperti emas dan perak. Nah, kita bacakan ibaratnya dikit nih biar dapat berkah dari ulama. Di sini kata-kata beliau, fa inka natil awani napisatan lizatiha, dia itu antik sentimental ya, berharga memang dari sananya, lizatiha memang seperti itulah dia dari alam. Nah, itu ya, seperti kaina il yakut, seperti wadah yakut ya, permata dari berlian, itu apapun pokoknya batu-batu jenis bebatuan gitu ya, atau jenis kekacaan ya, apapun bentuknya itu yang dari alam dan itu mempunyai nilai dia ya, itu boleh tapi makruh ma'al karoha. Bagaimana kalau yang sintetis seperti kaca? Nah, ini ibaratnya seperti ini. Wa in kanat nafisatan min haitsu sun'i. Nah, akan tapi kalau dia itu sentimental antik seperti itu, min haitsu sun'i, berasal dari buat sona itu membuat buatan ya. Dia itu permata buatan, bebatuan antik yang buatan sintetis gitu lah ya. Seperti apa contohnya? Kaca itu kan zaman dulu kaca itu keren loh ya, keren zaman dulu kaca. Sekarang udah biasa kaca-kaca yang bagus udah kayak apa ya, kayak batu apa sih namanya, Swarovski ya, namanya sejenis itu ya, Swarovski, kalau anak kurang tahu semacam itu ya. Jelas dia bagus tetapi itu sintetis dibuat, bukan dari alam asli. Bagaimana kalau seperti itu, apakah makruh juga Ustaz? Itu jaza bila karohatin, itu boleh tanpa disertai makruh, boleh saja, halal, tidak ada bedanya dengan gelas dari tanah, gelas dari kayu dan seterusnya ya. Demikian tafsir berikutnya. Nah, sekarang kita kembali ke tambalan perak tadi. Kalau tambalannya gede, nah, untuk hiasan ya ditempel, karena hiasan dipaku, pokoknya dia nempel di wadah kita itu, di gelas kita itu ya. Nah, kita gak jadikan gelas sebagai contoh yang paling umum soalnya, karena ada di Al-Quran juga ada ya. Nah, Su'a al-Malik. Nah, Su'a al-Malik itu semacam piala punya raja. Piala dunia itu asalnya kan gitu, cup ya. Itu udah biasa raja minum pakai wadah emas. Nah, raja-raja Arab, raja mana, raja Romawi dan seterusnya, memang kebanggaan para raja. Nah, tapi kita diharamkan. Nah, kalau ada tambalan perak besar maka haram. Tapi kalau tambalannya itu perlu, karena yang udah rusak, cangkir itu udah rusak, kita tambal pakai perak, maka dia boleh tapi makruh. Bagaimana kalau cuma hiasan tapi sedikit? Nah, itu maka hukumnya juga boleh kalau hiasan hanya sedikit, untuk perak, bukan emas ya. Ingat ya, ini kita bahas perak. Emas itu dia lebih haram lagi. Kenapa? Nah, di sini jelaskan, Syekh Nawawi menjelaskan itu karena fiddah itu masih ada kebolehan, laki-laki boleh memakai fiddah. Nah, jadi lebih ringan uzurnya begitu memakai perak. Maka boleh kalau sekedar hiasan sedikit saja menurut mungkin barangkali tambalan sedikit doang ya, sekadar hiasan, tapi dia dikira-kira ya, dia hanya sedikit saja peraknya di situ, maka dia boleh, tetapi ma'al karohah, makruh. Berapa tafsirnya ini ya. Tafsir pertama, perak itu dia sebagai hiasan tapi banyak. Yang kedua, sebagai hiasan tapi sedikit,
atau dia sebagai tambalan karena keperluan tapi banyak. Nah, itu udah 3 tafsil kita nih. Tafsil yang terakhir, nah, belum menjelaskan. Tadi udah 3 ya tafsilnya. Tafsil yang terakhir, kalau dia tambalannya itu fiddah tersebut, apa kata beliau di sini? Au lihajatin, atau dia menurut hajat karena dengan alasan keperluan. Nah, jadi perak itu sudahlah sedikit, perlu pula. Bagaimana kalau seperti itu? Ini anak harus lihat kitabnya di HP Alapu ya, agak jeda-jeda. Fala tukrohu, nah, maka dia tidak makruh. Oh, jadi boleh. Misalnya dia ada lubangnya di bawah gelas itu, kita tambah sedikit dengan perak dan itu perlu, bukan untuk hiasan, maka tidak makruh. Jadi ada 2 tingkatan. Pertama cuman hiasan doang, kedua keperluan. Kalau dia hiasan banyak, dia banyak hiasan perak ini bukan untuk keperluan, dia haram. Kalau hiasan sedikit dia boleh, tapi makruh. Nah, tapi kalau dia misalnya tambalan, dia diperlukan banget, ini tambalan perak ini bukan hiasan, bukan untuk hiasan, maka dia boleh sekalipun besar, tetapi makruh. Nah, tapi kalau dia tambalan tersebut yang memang diperlukan dan dia udahlah tambalan terus sedikit pula, maka boleh. Fala tukrahu juga, maka dia tidak makruh. Nah, udah 4 rinciannya kali ini ya. Apa maksudnya di kitab Fathul Qorib itu fala tukrahu? Apa kata Senawawi di kitab Qutul Habib? Wala tahrumu, kata beliau, bal hiya mubahatun. Nah, dia tidak haram tetapi mubah, boleh-boleh saja. Nah, sama seperti gelas lainnya, gelas kayu dan lainnya, dan seterusnya. Nah, sekarang emas, ini poin terakhir dari kajian kita pada malam hari ini. Bagaimana dengan emas? Tadi udah dirinci ya, perak itu. Nah, sekarang emas bagaimana? Amma dabbatul zahabi, adapun tambalan atau pakuan atau tempelan emas, fatahrumu mutlakon, maka haram secara mutlak. Tidak boleh sama sekali ada tempelan pakuan ya. Ditempel sedikit maupun banyak, hiasan maupun kebutuhan, pokoknya kalau ada tempelan emas di situ haram. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang. Nah, wanita sekarang di tangan dia menggunakan tangannya sebagai gelas untuk minum. Nah, di situ ada cincin bagaimana? Jadi udah jelas perbedaan yang pertama ya, berbeda antara emas dengan perak. Kalau emas itu haram mutlak, kalau perak itu udah rincinya tadi ya, udah dirinci tadi, ada kebolehan dan nanti ada hukum makruhnya di situ, dan ada dia kadang haram. Disimak dari awal lagi nih. Ini hukum ini bahwa emas ini tempelan atau tambalan emas tersebut dia haram secara mutlak, kama shahahun Nawawi. Nah, sebagaimana disahihkan, dia diklaim ya, beliau memfatwakan bahwa pendapat tersebut sahih oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi haramnya emas tersebut kabiratan kanat aw saghiratan. Nah, dia besar maupun kecil. Lihajatin aw lizinatin, baik itu karena keperluan maupun sekedar hiasan, tetap haram. Kullan aw ba'don, dia keseluruhan dari gelas tersebut yang ditempel dengan emas maupun ba'don ataupun sebagian, dia semua haram. Beda dengan perak. Li'anal khayla fiha. Kenapa? Nah, di sini kita masuk ke pembahasannya. Di Qutul Habib dijelaskan kenapa sih kalau perak itu ada bolehnya, sedangkan emas itu dia kok mutlak keras diharamkan. Ya, li'anal khayla fiha, karena rekayasa, ya rekayasa maksudnya khayla itu diakal-akalin ya. Wadah kita itu diakal-akalin dengan emas dan perak itu. Nah, kalau dia diakali dengan emas, fiha asaddu, dia lebih berat. Asaddu itu lebih berat, lebih keras ya, lebih berat. Dia akal-akalan dengan emas, direkayasa, dimodif ya, dimodif kalau bahasa kita ya. Kita modif wadah minum kita itu, atau wadahan lah ya, piring juga termasuk, dengan emas itu lebih berat. Asaddu minal khayla, minal khayla fil fiddah. Wali annal fiddah, dan karena perak tersebut, kata beliau, awsa'u minaz zahabi, dia lebih luas ya, lebih longgar daripada perak. Bidalili jawazil khotam, ya, dengan dalil kebolehannya cincin lirrajuli piha, karena boleh laki-laki kan boleh pakai perak, memang lebih ringan dia, itu kata Syekh Nawawi di kitab beliau. Ini biasanya kalau anak perhatikan ya, di kitab Qutul Habib ini
Dia seperti ringkasan Al-Bajuri. Nah, banyak biasanya apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi di kitab Qutul Habib itu ada di Al-Bajuri. Nah, tapi apa yang penjelasan di Al-Bajuri kadang-kadang tidak ada di kitab Qutul Habib. Insya Allah nanti kami tinjau kembali kitab, belum sempat nih, lagi di perjalanan. Nah, insya Allah kami akan sampaikan seluruh tafsir sehingga ikhwan akhwat di sini mendapatkan nilai tambah dari kajian Fathul Qori. Lalu bagaimana misalnya Ustaz kalau misalnya koin perak dirham itu dipaku, nah, ditempel di situ, bagaimana? Sama ya, samrud darohim kata beliau, dan memaku dirham pil ina itu sama seperti katadbib, seperti menambalnya. Jadi kalau menambal itu kan menggunakan panas ya, sehingga lubangnya itu tertutup, logamnya menyatu. Nah, ini cuma dipaku doang atau dilem doang pakai alpiko gimana? Nah, maka dia di situ berlaku sama seperti tadbib, sama seperti tambal, tetap dia tafsirnya seperti tadi. Ada kalanya haram kalau dia banyak sekedar untuk hiasan dan seterusnya ya, sama seperti. Jadi memaku dengan menambal sama hukumnya, itu pada intinya ya. Fayati fihi hukmuhu begitu ya. Maka di situ berlaku hukumnya. Nah, dikarenakan memaku tersebut sama dengan menambal, fayahrumu, maka haram dia. Apa yang haram? Fayahrumus samru fi zahabi, maka haram hukumnya memaku emas di bejana kita, di gelas kita, di piring kita. Ada koin dinar, kita paku dari situ, kita tempel pakai alteco, itu juga haram, sama dengan menambal. Bi khilafi tarhiha fiha. Nah, ini penting ya, bi khilafi tarhiha fiha. Berbeda dengan kalau kita taruh di situ. Nah, di gelas itu kita taruh emas gitu ya, cuman kita taruh doang, tidak kita jadikan itu bagian dari gelas kita atau piring kita, maka khilaf, berbeda dia hukumnya. Nah, tidak dia haram ya. Bagaimana ini tafsirnya? Disimak, ini bagian terakhir dari kajian kita. Fala yahrumu bihi, maka kalau kita taruh itu koin dinar atau dirham tersebut di bawah dahan kita ya, fala yahrumu bihi, tidak haram dengannya itu istimalul ina, menggunakan wadah tersebut. Bagaimana hukum bolehnya? Mutlakon, dia mutlak, boleh-boleh saja, tidak ada makruh. Wala yukrohu, kata beliau, dan tidak pula makruh. Jadi boleh ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan cincin tadi, bagaimana? Wa kadza law syariba bikaffihi. Nah, begitu pula kalau misalnya dia minum dengan telapak tangannya, diciduk dengan tangannya, begitu ya, di situ ada cincin. Wapi usbu'i khatamun, di jari-jarinya itu ada khotam. Yang perempuan ada emas, yang laki-laki ada perak, bagaimana? Aupi pamihi darohimun, atau di mulutnya itu ada dirham. Gitulah Senawi jelasin seperti itu ya tafsirnya. Misalnya ada di mulutnya itu udah ada kedung dirham, gimana dia minum, apakah itu termasuk pewadahan? Itu tidak haram, maka itu tidak haram, kata beliau. Ausari babikap paihi wapihima darohim, atau dia minum dengan kedua tangannya dan di situ ada dirham. Ya, ini insya Allah tidak ada orang ngelakuin kayak gitu, tapi itulah ulama mentafsir, namanya juga fikih ya, memang seperti itu dia. Banyak kejadian di fikih itu hanya untuk jaga-jaga, yang penting beliau sudah jelaskan. Makanya ulama itu, ahlul fikih itu mikir terus masalah, setiap hari itu memikirkan masalah-masalah agama. Imam Syafi'i sampai tidak tidur, kadang-kadang tidak tidur, memikirkan pokok-pokok masalah dalam tafsir seperti ini, beliau selalu memikirkan ya. Makanya kita ini beruntung ya, tinggal kita baca ya Allah Rabbi ya, enak sekali. Ikhwan akhwat yang muliakan dan sayang karena Allah, demikian kajian tentang tambalan emas dan perak. Apa perbedaannya? Ya sudah ya, emas itu mutlak haram, perak itu ada bolehnya, dan memakunya, menempelnya, mengelemnya sama ya. Kita berdoa, Allahumma ftah alaina futuhal arifin faqihna fiddin. Allahumma ya muyassir yassir, mudabbir dabbir, ya musahhil sahil ya asir bil bashir nadir. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma. Allahumma astur quluba masyayikhina anna wa la tuhib barakata minna. Allahumma faqihna ilma syari'ati wa tariqatul haqiqah wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqatul haqiqah wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.